amma akhlak. Hadirin, jikalau 5 kelemahan ini melekat pada remaja dan pemuda kita, maka saya yakin mereka bukan sebagai pelopor pembangunan, melainkan virus pembangunan, penghambat pembangunan, bahkan penghancur pembangunan. Masih ingatkah hadirin peristiwa 10 November tahun 1945 di tengah pertempuran sengit antara rakyat Indonesia dan pasukan Inggris? Kelompok pemuda santri ikut serta dalam membela tanah air. Banyak santri dari berbagai pesantren di wilayah Jawa Timur yang ikut serta dalam membela negara, seperti Laskar, Hizbullah, dan Barisan Sabilillah. Meskipun pertempuran 10 November menjadi puncaknya, tetapi semangat perjuangan dan peran pemuda santri tidak berhenti setelah Indonesia meraih kemerdekaan. Pemuda santri terus berperan dalam membangun negara. Banyak santri yang menjadi tokoh intelektual, pemimpin masyarakat, dan ulama yang memberikan kontribusi dalam pembangunan nasional. Hadirin rahimakumullah, menurut sejarah tersebut dapat kita ambil kesimpulan bahwa sudah seharusnya seorang pemuda memiliki semangat juang yang tinggi serta rasa tanggung jawab yang penuh terhadap kelangsungan nusa, bangsa, dan agama. Sekian dari saya, santri Indonesia yang dipersatukan oleh Pancasila, dipersatukan oleh Bhinneka Tunggal Ika, bergerak di bawah naungan Undang-Undang 45, mengabdi pada nusa, bangsa, dan agama. Hadirin, mari kita bersatu padu mencintai tanah air kita, mencintai Indonesia, karena Indonesia satu nusa, satu bangsa, satu tanah air kita Indonesia. United we stand, divided we fall. United in siapa, divisi perdiamo. Dan itu sehebat kaji anggaruka, berdansa hebat tahun dulu. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan yang kemuliaan, Masya Allah, terima kasih. Dan selanjutnya nomor urut 11, utusan dari Pondok Pesantren Miftahul Ulum Al-Hamid yang akan diwakili oleh Anda Habib Hadiana. Kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi a'adda bina bil mu'allimin wal muta'allimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi
كتابه الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. الآيات. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم والمسلمات من المهد إلى المهد. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji kehadirat Allah Rabbul Izzati yang mana telah menjadikan kita sebagai santriwan dan santriwati yang insya Allah akan menjadi estafet perjuangan para kiai. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Habib tertinggi anti korupsi, baginda termulia anti durhaka, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, dan tabi'in-tabi'annya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang saya hormati Dewan Juri yang arif dan bijaksana yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tak lupa rekan-rekan santriwan dan santriwati yang setia sekata seperjuangan yang mudah-mudahan digampangkan di dalam mencari ilmunya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Perlu kita ketahui bahwasanya santri memiliki peran yang sangat penting untuk kebangkitan Islam dan mewujudkan Indonesia Emas 2045. Ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh seorang santri. Di antaranya, santri harus menyiapkan segalanya, terutama melakukan yang terbaik di dalam segala hal. Karena di dalam Islam diajarkan untuk selalu berusaha meraih keberhasilan, baik itu di dalam urusan dunia ataupun urusan akhirat. Sebagai seorang santri harus bisa meninggalkan sifat suka meniru budaya barat yang tidak memiliki nilai moral dan tidak memiliki tujuan hidup yang jelas. Sebagai seorang santri harus bisa menjadikan Islam sebagai pedoman hidup, karena dengan menjadikan Islam sebagai pedoman hidup akan timbul kekuatan yang luar biasa pada diri seorang santri, sehingga dengan demikian akan mampu untuk bangkit untuk mencapai kemenangan dan kemajuan bangsa dan agama. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Para santri memiliki potensi yang sangat besar untuk perubahan. Maka sangat sesuai apabila tugas-tugas besar diamanahkan ke tangan para santri. Sejarah telah membuktikan bahwa betapa hebatnya para santri di zaman dulu yang telah mampu menyukseskan beberapa agenda besar dan mampu mewarnai dunia. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dalam sejarah perjuangan Indonesia, peran para santri sebagai agen perubahan telah tercatat dalam sejarah bangsa dan negara. Oleh karena itu, para santri dituntut untuk lebih kreatif, produktif, inovatif, dan berkapasitas lebih agar bisa berdaya saing baik di dalam negeri maupun di kantor internasional. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Untuk itu, maka peningkatan kualitas para santri menjadi salah satu agenda strategis untuk mempersiapkan masa depan yang tangguh dan mampu membangun bangsa. Oleh karena itu, kita sebagai santri harus bisa menyiapkan segalanya untuk mampu membangun bangsa menjadi lebih maju. Kesimpulannya, kenapa para santri bisa menjadi aset bangsa yang sangat penting?
Karena itu adalah salah satu bukti dari firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Al-Mujadalah ayat 11 yang artinya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang berilmu. Oleh karena itu, kita sebagai santri, marilah kita tingkatkan semangat belajar kita agar kelak nanti kita bisa menjadi aset bangsa yang bisa mewujudkan Indonesia Emas 2045. Hadirin wa hadirat rahimakumullah. Mungkin dicukupkan sekian pembicaraan saya dan mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Dan mungkin pertemuan kita hari ini dicukupkan sampai di sini karena yang di sana sudah bahagia dengan yang lain. Undur makmila wa nasabur makmala khidmah sofa wa ja'far kadar billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali. Dan selanjutnya nomor 12, utusan dari Pondok Pesantren Darul Istiqomah diwakili oleh Ananda Hilda Muzayana Rahma. Kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Dewan juri yang saya hormati, hadirin sekalian yang saya hormati, dan teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Sebagai insan Pancasila yang memegang teguh ketuhanan yang Maha Esa, mari kita senantiasa panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat untuk umat manusia yang tak terhingga. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Allah, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah telah memilihnya dari beberapa makhluknya dan menjadikannya sebagai pilihan terbaik. Dan janganlah kalian berhenti untuk menantikan syafaatnya pada hari akhir yaumul qiyamah. Salam sejahtera, salam sehat bagi kita semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Dalam rangka Hari Santri Nasional yang ke-10 pada tahun 2024 ini, izinkan saya untuk berpidato di hadapan kalian semua dengan judul Memberantas Korupsi Menuju Indonesia Emas. Indonesia Emas dimaknai dengan kondisi negara yang maju, modern, madani, makmur, dan dihuni oleh masyarakat yang berperadaban. Realitasnya, Indonesia Emas diprioritaskan cukup 100 tahun terwujud. Tidak seperti Amerika Serikat yang perlu waktu 200 tahun untuk menjadi negara yang maju. Tentu saja, ini semua telah dipikir dan diperhitungkan oleh para cerdas pandai bangsa dan tokoh-tokoh nasional tiga negara ini dengan bijaksana. Kerangka besarnya sangat kuat dan indah, namun kerangka-kerangka kecilnya perlu diawasi dan dianalisa secara detail kemajuannya. Dapat dikatakan Indonesia Emas adalah sebuah proyek yang dilakukan berprogram dan ditargetkan. Apalagi terkesan proyek ini akan terjalani jika ada pendanaan dan akan terhenti jika sudah tidak ada dana. Nah, untuk itu bagaimana bisa negara Indonesia maju kalau di negaranya saja
Maka dari itu, kita sebagai santri harus bisa memberantas para koruptor yang ada di Indonesia. Proyek-proyek Indonesia menuju Indonesia emas akan sulit terwujud jika korupsi masih saja merajalela. Inilah dia permasalahannya. Uang yang seharusnya dipakai untuk pendidikan bangsa Indonesia agar menjadi generasi yang cerdas dan pandai malah dipakai untuk berfoya-foya. Na'udzubillahi min dzalik. Dalam Quran surat Al-Isra ayat 26 sampai 27, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ati dzal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabili wa la tubadzir tabdzira. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana asy-syaitanu li-rabbihi kafura. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan berikanlah hartamu kepada kerabat dekat, kepada orang miskin dan orang-orang yang sedang di perjalanan. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu dengan boros. Sesungguhnya yang boros itu adalah saudara setan, dan setan sangat ingkar kepada Tuhannya. Na'udzubillahi min dzalik. Maka dari itu, para koruptor sangat dibenci oleh Allah karena mereka telah menghambur-hamburkan harta demi kepentingan sendiri. Kita semua sadar bahwa dengan pendidikan bangsa Indonesia akan maju. Bangsa Indonesia dapat mengejar ketertinggalan bangsa lain di bidang ekonomi, di bidang sains, dan juga teknologi. Maka dari itu, pendidikan di pesantren adalah suatu hal yang wajib ditanamkan untuk bangsa-bangsa Indonesia agar generasi muda dapat menjalankan kehidupan yang efisien dan efektif agar dapat mencapai Indonesia emas. Ladies and gentlemen, generasi saat ini adalah generasi emas karena mereka memiliki keproduktifan berharga, bernilai, sehingga mampu dikelola agar menjadi generasi yang berkualitas, generasi dan menjadi insan yang cerdas. Karena dengan kecerdasan, generasi muda dapat menyaring mana budaya yang positif dan mana budaya yang negatif. Cita-cita Indonesia adalah menjadi negara yang besar, menjadi negara yang kuat, menjadi negara yang diakui dan dihargai keberadaannya di tengah-tengah bangsa di dunia. Setelah 79 Indonesia merdeka, belum semuanya cita-cita terpenuhi. Maka dari itu,